kami cinta yang ditunggu syafaatnya. Likulli haulim minal ahwali muqtahami. Dalam setiap kesulitan kita meminta kepada Allah, tapi bertawassul melalui Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai? Kenapa orang bertawassul dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili? Kenapa orang bertawassul dengan Syekh Abdul Wahab Rokan? Kenapa orang bertawassul dengan Tuan Guru Tua? Dijawab oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Kita bertawassul kepada Allah, menyebut nama orang-orang soleh karena kedudukan mereka yang mulia, karena amal soleh mulia. Kita tak sanggup. Tawassul itu saya tak paham tawassul itu Pak Ustaz. Begini contoh tawassul. Ada orang Langkat menelpon Ustaz Somad minta jadwal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih nomor Ustaz Somad? Betul. Bisa Ustaz ceramah di Langkat? Mohon maaf jadwal saya penuh. Ini permintaan dari Tuan Guru Besilang. Oh insya Allah ada. Itu namanya tawassul. Tapi jangan dicubo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memintanya kepada Allah. Sekarang orang menuduh itu orang tarikat itu bertawassul, minta kepada manusia. Bahkan mereka mengejek kuburiyun, menyembah kubur. Ini orang yang jahil tapi tak tahu dia pada jahilnya, menikmati kejahilan. Tidak ada orang Islam yang meminta kepada kubur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita meminta kepada Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi karamati Syekh Abdul Wahab Rokan wa bijahi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa bijahi ahli silsilatit tariqah An-Naqsabandiyah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, barokat kemuliaan para tuan-tuan guru, jadikanlah anakku ini soleh, selamatkanlah suamiku dari dilarikan pelakor. Ini penting bagi ibu-ibu nih. Dia khawatir, dia takut, dia cemas, dia ngeri, dia galau. Nampaknya ibu senyum tapi hati cemas, betul? Bertawassul kepada Allah. Bacakan Al-Fatihah. Fatihah kepada Rasulullah, Fatihah kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, Fatihah kepada mursyid-mursyid. Setelah itu ya Allah, barokat tuan-tuan guru, barokat surah Al-Fatihah, selamatkan anakku, selamatkan suamiku, selamatkan kami. Allah menurunkan rahmatnya. Begitu kata ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dalam kitabnya tentang tawassul dengan nabi dan wali-wali yang soleh. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kalau disalahkan, dibid'ahkan orang, kalau tahu kita jalan, insya Allah la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, insya Allah tak ada yang bisa membuat kau sesat. Orang Medan tahu jalan Kuala Namu, mendarat pesawat di airport, naik taksi. Super taksi mulai bermain-main, berbelok. Dia tahu jalan, dia kasih tahu, super taksi dan macam-macam. Tapi kalau dia tak jauh jalan, dibawanya berputar sampai ke Tanjung Balai Asahan, lalu dibelokkannya balik ke Langkat. Jauh betul nih, jalan baru Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, itulah maka kita mesti tahu dalil. Kalau tidak, kita akan disalahkan orang, kita akan dibid'ahkan orang. Tuan guru tak perlu kepada dalil-dalil kita, tapi kita sebagai orang awam perlu membela. Semangat untuk tabligh akbar pengajian bagus, semangat untuk acara bagus, tapi semangat membaca kitab untuk membela ajaran-ajaran ulama salafus soleh, membela tarekat Naqsabandiyah, membela amalan-amalan nenek moyang kita. Banyak orang menganggap ini adalah mengikut tradisi saja, tak ada dalilnya. Padahal mereka yang belum sampai kajinya ke situ, pikniknya kurang jauh, bacaannya kurang panjang, merenungnya kurang lama. Maka kalau dipelajari dengan baik dan seksama dari buku